satu platform digital terkait dengan instrumen penilaian puskesmas yang harapannya memang itu bisa digunakan di seluruh puskesmas di Jawa Barat dan tempo hari kita memang sudah mencoba membuat dari aplikasinya sendiri. Mungkin nanti Kang Sayid yang akan share screen Pak terkait dengan aplikasi yang sudah dirancangnya seperti apa dan mungkin nanti ada masukan atau seperti apa mungkin kita bisa didiskusikan. Mangga Kang Sayid mungkin bisa dilanjut dengan tadi gambaran singkat terkait dengan pengembangan aplikasinya. Baik, em, sebentar saya ini ganti screen dulu sebentar Ibu. Bentar nih, Ibu, ini eh bentar, Zoom saya di laptop nggak bisa join. Oke, mangga Kang Sayid. Ya, jadi mungkin sambil nunggu, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu ya sambil menunggu saya connect ke Zoom ke laptop. EPKP sendiri itu sebenarnya sudah dipakai oleh Dinas Provinsi Jabar. Itu yang memakai kira-kira ada 1127 ya Bu ya. 1127 puskesmas dan datanya sampai sekarang ini masih berjalan, masih streaming. Bu. Eh, Nah, tetapi karena waktu dulu itu proses pembuatannya itu ibarat kalau zaman dulu mah kayak bikin candi dalam satu malam gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang eh, belum ada di aplikasi tersebut gitu. Jadi emang yang 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 waktu dulu mah yang penting bisa jalan ya Bu ya gitu. Nah, jadi waktu dulu pas saat proses pembuatan juga kita berorientasi bahwa aplikasi ini itu tidak bisa dibikin dalam satu kali. Jadi ada beberapa fase gitu. Jadi ada fase yang pertama yaitu fase pengumpulan data. Jadi gimana kita fokus untuk mengumpulkan datanya. Kalau nanti menaik ke fase kedua, gimana fase tersebut adalah fase pengolahan data. Nah, nanti yang ketiga mungkin baru fase otomatisasi. Jadi untuk yang saat ini aplikasi existing yang sekarang itu baru fase di eh, pengumpulan data. Jadi kita fokus yang kemarin itu di fase pengumpulan data agar datanya itu bisa kita ambil dulu, gitu. Bisa kita ambil. Ini saya sudah bisa join. Sebentar ini mungkin saya switch ke saya izin share screen ya Bu. Oh, punten Bu, saya belum bisa share screen Bu. Halo Bu, punten Bu, saya belum Ya, bisa. sebentar saya kontak Fajar untuk Oh iya, ini gitu ya. betul juga ya. Kang Fajar Dari yang ini. Fajar ya? Heeh. Hmm, hmm. Ya mungkin saya melanjutkan dulu sambil menunggu. Jadi untuk yang tahapan sekarang, yaitu tadi baru sampai ke pengumpulan data. Nah, untuk stacknya sendiri waktu itu kami memilih stack yang memang
ibarat mudah untuk digunakan, tapi juga robust. Jadi waktu itu pilih framework, kita menggunakan framework Laravel, Pak Sinung. Untuk servernya sendiri dipegang oleh Ginkes, jadi saya hanya berwenang di bagian aplikasi. Untuk server sendiri itu ada di tangan Ginkes gitu, Pak. Mungkin saya boleh nanya, berarti ini aplikasinya sebelumnya berarti sudah dikembangkan gitu ya Pak? Udah seperti pakai Pak, ya betul ya? Sudah betul, Pak. Jadi sudah ada, Oh, tapi itu baru masuk fase satu, Pak, gitu. Jadi memang target EPKP itu paling tidak sampai fase 2 Pak, di mana data itu bisa diolah. Nah, nanti eh, mudah-mudahan bisa masuk oke, ke fase 3 gitu. Tetapi nanti eh, kita kita lihatlah gitu untuk pengembangannya apakah bisa sampai sejauh oke, apa gitu, oke, Pak. oke. Mungkin saya agak kelewat tadi, berarti fase satu tadi terkait apa Pak? Maaf. Pengumpulan data, Pak. Fase 2 berarti Pengolahan, pengolahan, fase 3 berarti otomatisasi. otomatisasi. Oke, oke, oke. Dan Sampai oke, ya. sebenarnya dulu saya pernah terlibat juga dalam apa istilahnya pengembangan sistem untuk istilahnya ini mungkin mirip-mirip tapi mungkin saya rada beda ya. Penilaian juga, makanya tadi kemarin sempat nanya ke Bu Ani juga ini sistemnya mau di seperti apa. Jadi kalau yang saya tangkap ini endingnya kan berarti seperti perankingan gitu ya Bu ya, benar ya Bu ya? Iya, betul Pak. Kalau mungkin saya izin sambil bentar, saya belum bisa share screen juga. Kalau di yang kematangan digital itu punya Kementerian Kesehatan itu seperti ini, mungkin untuk gambaran ya Pak, sebentar, biar kita sama-sama bisa me, apa, melihat Pak, kalau misalnya ini berhasil gitu sebentar. Saya coba apa kirim yang DMI Kemkes yang versinya izin share screen. Nah, nah, ini tuh kalau harapannya kan memang kita tuh dari Dinkes Provinsi Jawa Barat sendiri kita kan dari total 1120 eh 1120 berapa puskesmas itu bisa tergambarkan gitu Pak. Tingkat dari apa kinerja kinerja dari puskesmasnya. Kalau kita lihat kan ada beberapa kelompok di puskesmas itu. Nah, kalau di sini yang di contohnya ini gambaran secara apa harapannya gitu bisa divisualisasi gitu ya. Kalau ini kan komponen-komponen yang jadi pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya memang ada macam-macam gitu. Dan ini memang harapannya bisa nanti tuh tergambar seperti ini. Jadi ini mah dashboard untuk apa namanya tuh? Untuk terkait dengan eh capaian ya, capaian. Tapi kalau misalnya kita inputnya mas sendiri mas seperti ini ya. Kalau kita lihat sebentar, mungkin lemot ya. Sebentar sambil loading. Nah, kalau yang dari Kementerian Kesehatan untuk aplikasi penilaian kematangan digital itu seperti ini. Tapi harapannya ketika di akhir itu kita juga mendapat satu gambaran, satu dashboard terkait dengan kondisi seluruh puskesmas per kabupaten kota dan sebagainya. Kalau kita breakdown ke DMI ini kan kita bisa melihat per kabupaten kota, bisa melihat per puskesmas, kita bisa melihat seluruh dari Jawa Barat. Ininya loading ya, sebentar. Share screen lagi. Seperti itu, Pak. Kalau bentar, share yang lagi demo. Kalau Pak Said berarti bagian IT-nya ya Bu ya? Bagian IT Betul, puskesmas ya? betul Pak. Oke, Kang oke. saya itu dari IT-nya
izin share screen. Terus Kang Fajar kebetulan karena untuk server itu tidak bisa dikelola dari luar ya Pak. Jadi kita melibatkan juga yang dari internal dinas kesehatannya untuk apa terkait dengan pengelolaan server, setting server dan sebagainya. Karena ada terkait dengan keamanan yang itu aksesnya diberikan dari Diskominfo-nya ke kita. Nah, ini mah contoh aja ya Pak. Emang selama ini yang output di EPKP kan memang belum belum ada belum tergambar gitu ya. Eh, hanya baru inputan aja gitu. Nah, kalau di kematangan digital yang versinya Kemkes yang kita pakai untuk seluruh Paskes itu di Jawa Barat itu seperti ini. Ini tuh sebenarnya baru baru juga di datanya memang harus divalidasi ulang karena kita sendiri juga dalamannya seperti apa harapannya memang ada satu dashboard yang menggambarkan terkait dengan elemen-elemen yang diminta gitu Pak seperti itu. Oke, untuk mekanismenya nanti biasanya self assessment dari masing-masing puskesmas atau gimana? Atau ada Iya, surveyor gitu? Atau ada surveyor betul. gitu? Eh, untuk mekanismenya kita self assessment Pak. Kalau tempo hari itu kan kita by Excel ya, yang saya pernah share ke Bapak Oke. Excel pertanyaannya. Bentar ya. Nah, Seperti yang self assessment ini udah dibuat sama Pak Said tadi atau belum ya? Iya, udah itu yang sudah mungkin kan saya udah bisa share screen. Saya, Oke, Oh bisa. saya mungkin bisa bisa share screen nggak? dijelaskan biar lebih jelas ya Pak ya. Izin. Apakah sudah terlihat, Pak Sino? Sudah ya? Halo? Masih, kalau di saya masih gelap sih. Gak tahu kok di tempat yang lain. Masih hitam. Nah, ini ada. Oh ya udah Nah, kelihatan. sudah. Ya, baik. Oh udah ada ya. Ini sudah ada, Pak. Jadi ini sudah ada dan sudah datanya sudah masuk juga sebenarnya ini. Ini yang semester satu. Jadi Puskesmas kemarin kinerja per 6 bulan mereka melaporkan, lalu mereka melakukan pengisiannya di sini. Oke. Nah, ini untuk misalkan, jadi nanti untuk yang Ini sekarang berarti itu, login sebagai puskesmas ya Pak ya? ini kalau saya ini login sebagai admin ini Pak. Ini nanti ada, Oh jadi sebagai saya jelaskan dulu admin. mungkin ya. Jadi di sini itu mungkin ada tiga Pak, ada tiga role ya, ada tiga role Pak. Jadi ada sebagai yang memang bertugas untuk akan inputkan Pak. Jadi puskesmas akan menginputkan, nanti masing-masing itu dia punya indikator-indikator ya. Jadi puskesmas harus menginput berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan oleh dinas provinsi. Nah, nanti dari indikator-indikator tersebut itu eh, akan divalidasi oleh dinas kabupaten kota terkait. Nah, nanti setelah divalidasi nanti akan muncul hasil skornya gitu. Seperti itu, Pak. Nah, untuk skornya ini nanti yang jadi acuan apakah memang puskesmas ini kinerjanya baik atau tidak. Seperti itu, Pak. Gampangannya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya mungkin nanti berarti dari sisi aplikasi akan disiapkan sama Pak Sayed dan tim ya berarti ya. Betul. Ya, Oke mungkin oke nanti oke. yang kurang sebenarnya mungkin terkait dokumentasi, Pak. Itu. Oke, dokumentasi ya. Ada versi yang ini nggak Pak untuk mencoba atau untuk apa istilah sandboxnya gitu biar biar nanti dari saya carikan biar ada tim yang membantu buat bikin dokumentasinya. Nah, ya boleh, Pak. Itu sangat membantu karena memang belum belum ada sama sekali gitu. Kalau ada user atau sandboxnya mungkin bisa dicoba Pak buat apa bikin manual dan seterusnya. Lain, Pak. Nanti biar bisa dicoba mungkin.
biar bisa diambil juga mungkin bisa di testing ya. Nah ini Pak, contohnya yang ini ada indikator puskesmas itu bisa mengenai bisa Oh, oke, oke. jadi bisa diketahui nilai akhirnya berapa gitu Pak. Nah, nanti dari nilai akhir tersebut itu menjadi patokan penentuan apakah dia puskesmasnya itu kategori baik, cukup atau menjelaskan. Jadi untuk penilaian ini itu ada dua hal yang dinilai ya Pak ya. Jadi eh, yang pertama dinilai itu terkait kinerja dari puskesmas tersebut. Lalu yang kedua terkait manajemen. Halo, apa suara saya terdengar? Oh, Terdengar. iya, maaf nih sinyalnya lagi kurang baik. Jadi ini saya lagi masih masih belum di rumah sebenarnya Bu. Jadi makanya misalnya agak hilang-hilangan. Mohon maaf kalau misalkan nanti tiba-tiba saya suaranya hilang. Jadi seperti itu Pak Sinung. Oke, oke. Nah, paling nanti dari kita mungkin apa istilahnya apa ya, next step-nya kira-kira apa yang mungkin perlu kita lakukan di Baik, tahap selanjutnya, yang baik, mungkin bisa perlu dibantu atau gimana? baik. Jadi sebenarnya gini Pak, dari eh, aplikasinya sendiri ini memang bisa dibilang banyak cacatnya ya Pak ya. Gitu. Jadi ini cacatnya itu dalam arti bisnis prosesnya masih ada yang belum terimplementasi dengan baik. Contoh dari penilaian-penilaian ini itu ada beberapa indikator itu yang nilainya itu ternyata negatif, Pak. Maksudnya negatif ini dalam arti nilainya itu semakin kecil ternyata semakin baik gitu, Pak. Nah, itu eh, saat saat eh, waktu pengembangan itu memang belum belum ada aturan tersebut itu belum belum tertuang gitu dalam aplikasi ini karena waktu itu memang terburu-buru dalam proses pembuatannya jadi hal ini terlewat dan ketika saat pengisian oleh puskesmas nah ini baru ketahuan nah ini mungkin eh, fokus utama yang saat ini itu adalah eh, perbaikan dari implementasi rule tersebut gitu dan sebenarnya kemarin juga saya sudah berkoordinasi dengan Bu Erna. Bu Erna itu minta untuk ketemu Bu Ani. Jadi, Iya, eh, eh, jadi bidang Yankes masih eh, belum bisa stay in kantor Kang Sayib, jadi masih menunggu waktu dari beliau. Atau kita coba undang via Zoom juga aja ya. boleh juga Bu kalau misalkan mau. Mungkin kita Ya, Zoom ya via maksudnya Zoom dulu biar gitu. Jadi biar 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 beliau juga ada mm, mm, kapan mm. kira-kira waktu ya. Ntar saya Betul coba. gitu Bu. Kalau enggak, saya langsung ke apa ke Givari deh, ke Givari juga. Ya, jadi itu Pak, yang pertama perbaikan dari perbaikan aplikasi ini. Dan sebenarnya yang dibutuhkan tuh feedback dari masing-masing dari masing-masing apa namanya divisi ya dari masing-masing divisi di dinas provinsi kayak misal contoh dari divisi laboratorium eh, ada penambahan indikator misalkan atau ada perubahan indikator nah yang hal-hal ini yang memang
saya di bagian contoh bagian manajemen mas ternyata saya poinnya 6. Lalu di bagian mungkin manajemen penyakit menular itu poin 9. Ternyata ya saya perbaiki mas. Jadi ngambil jurusan di puskesmas ini gitu ya. Diharap dari data-data yang ada itu bisa diproses menjadi sebuah dashboard dan nanti dari kabupaten mungkin ada permintaan kebutuhan data yang berbeda dengan puskesmas, dari provinsi juga pasti ada kebutuhan data yang berbeda dari puskesmas. Seperti itu Pak Sinung. Halo, suara saya masuk Pak. Ya, Suara saya masuk Ibu ya? paham. Ya, oke. Tadi putus-putus sih Pak di sore. Oh ya. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya Bu. Pak, yang paling dibutuhkan yang saat ini itu perba- Pak, perbaikan sistem yang mengikuti kebutuhan dari masing-masing. Masih putus-putus ya. Tadi saya aja ya. Bu Erna juga udah hadir, Kang Sayid, Pak Sinung udah hadir juga dari Bu Erna untuk koordinator EPKP di bidang Yankes. Ya, ya, baik Bu. Baik. Pak Sayid, untuk tadi yang disampaikan tadi terkait apa tadi, perbaikan itu tadi artinya nanti akan dikerjakan sama timnya Pak Sayid itu gimana rencananya? Ya, jadi kalau bisa sih ada ini kan saya lihat ada beberapa mahasiswa yang bergabung ya Pak ya. Ini apakah nanti ada developer dari salah satu mahasiswa ini? So, Kalau dari di sini sih ada yang punya kemampuan developer sih. Kalau saya lihat sih ada Mas Alarik, ada Mas Ivan ya. Nah, cuman saya coba tanya dulu ya, gimana Mas Ivan dan Mas Alarik kira-kira bisa bantu nggak? Ini pakai Laravel ya, bener ya? Oh, Pak Sayidnya keluar ya. Pakai Laravel, betul Pak. Pakai Laravel. menarik Ya, ya. Pak Saga. Gimana Mas Alarik? Izin jawab Pak. Mungkin insya Allah bisa sih Pak. Paling perlu diperjelas lagi ya Pak untuk kebutuhannya apa saja gitu Pak. Karena kalau masih belum jelas kayak kebutuhannya juga kita mungkin masih belum mempertimbangkan lagi dengan jelas gitu untuk nanti teknisnya seperti Oh, apa. baik, baik, baik. Siap, siap. Oke, Pak. Ya, nanti mungkin nanti kalau teknis bisa di ini ya, diobrolin lah ya sama Pak Sayid ya, kira-kira kebutuhannya sampai sejauh mana ya. Oke, tapi pada prinsipnya nih ada Mas Alarik yang sudah terbiasa di dev ya, di development. Nanti bisa bantu sih Bu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, nanti tinggal teknisnya nanti apakah biasanya kan pakai pakai repository dan seterusnya ya, pakai Git Git ya misalnya. Nah, apakah nanti mau sharing Git atau gimana? Nanti sebenarnya agak teknis nanti bisa didiskusikan lagi dengan Pak Said sepertinya ya. Hmm, baik Pak. Ya mungkin nanti bisa dibuatkan mungkin ya grup untuk kawan-kawan yang lain yang memang join di project ini gitu. Jadi nanti biar komunikasinya lebih lancar. Mungkin kalau misalkan yang memang belum ada basic development bisa membantu di bagian dokumentasi karena itu memang yang paling krusial mungkin itu karena mungkin kan nanti dipermintakan ya Pak ya Pak Sinung ya untuk dokumentasi Iya, baik itu. sisi program gitu development Iya, yang saat ini Iya. memang masih Di, nol besar itu Pak. diminta juga untuk itu Kang Said yang kemarin kita untuk nyimpen di server di Kominfo itu yang Oh ya kemarin diminta juga ya Bu ya betul BRS untuk sama SKS-nya. betul untuk BRS penetration sama test SRS-nya belum ada itu. Nah, mungkin nanti bisa dibantu untuk pembuatan itu juga betul. dokumentasi project. Mungkin ini mohon arahan juga Pak Sinung untuk dokumentasi karena kami awam di laporan untuk pengabdian masyarakatnya seperti apa gitu ya Pak. Mungkin nanti bisa di
share juga ke kami sambil kami cicil juga untuk apa-apa hal yang sudah kami lakukan untuk didokumentasikan. Mungkin gitu juga ya Kang Said ya, Betul, Bu. biar kita Jadi punya template apa nanti output laporan akhirnya itu seperti apa. Dan nanti kan Oke, memang oke, baik. akan ada kita ke ke kabupaten kota juga, cuman mungkin nanti kita kolaborasi dengan bidang Yankes Pak untuk apabila Oke, udah oke. coba. Nah, paling nanti biasanya gini Bu, kalau memang nanti ada acara-acara seperti itu yang mungkin perlu didokumentasikan, dokumentasi baik foto maupun video ya. Dari foto dan video termasuk nanti hasilnya mungkin kita dokumentasikan. Mungkin nanti plus manual kan juga bisa dijadikan kelengkapan laporan kita sih. Rasanya sih paling sama paling nanti sebenarnya butuh biasanya publikasi sih. Nah, untuk publikasi itu kan eh, lebih ke arah publikasi Abdimas ya. Tapi kalau misalnya ini ada sisi developmentnya sebenarnya publikasi yang non Abdimas pun juga bisa sebenarnya. Jadi mungkin nanti bisa kita persiapkan juga dari sekarang juga sih Bu. Jadi mungkin dari sekarang kita prepare beberapa hal yang mungkin ini kan mungkin kebetulan tim juga agak banyak ya, nanti bisa kita pecah-pecah. Misalnya bagian tadi sudah dijelaskan development ada, dokumentasi ada, nanti yang menyicil bagian paper pun juga nanti bisa saya coba bantu pecah ya. Nanti kira-kira siapa yang membuat part yang itu gitu. Ya, Betul, betul Pak. Terima kasih banyak Pak. oke. Paling nanti timeline-nya aja Bu kalau ada, misalnya timeline itu artinya misalnya contoh rencana tadi kita misalnya mau ada dalam tanda kutip mau ada gongnya nggak, gong itu misalnya apa? Seremonial nggak misalnya. Nah, itu di tanggal berapa kira-kira. Nah, dari situ kita tarik mundur aja, berarti nanti development-nya harus sampai tanggal berapa dan seterusnya. Nah, paling yang mungkin perlu butuh informasi ya timeline pentingnya nanti kira-kira ada nggak, atau mungkin kalau nggak ada ya apa perlu kita buat gitu kira-kira. Iya. Izin minta arahan Bu Erna juga Bu, kalau untuk tutup penilaian EPKP ini biasanya di di bulan apa ya Bu untuk Puskesmas melakukan penilaian gitu ya kan mungkin kita bisa nanti turun langsung ke lapangan ya Pak terkait dengan untuk sampel Puskesmas yang bisa kita datangin sama apa namanya tuh salah satu bentuk uji coba aplikasi gitu karena apa Oh namanya gitu. Ya, ya. Jadi nanti memang ada rencana ini Bu ya, mengunjungi situ ya. ya mau Oke, oke. ada kunjungan ke puskesmas yang sekalian kita uji coba gitu Pak di sana sekalian kita apa eh, apa namanya tuh untuk dokumentasi. dokumentasi juga itu salah Oke, satu bentuk oke. dokumentasi mungkin Oke, kalau itu rencana kapan Bu kira-kira biar kita juga ada bayangan. ya kalau di timeline kita di tanggal berapa ya Kang Said yang udah kita bikin mungkin bisa di share screen Sebentar ya, Bu. yang tempo hari kita kirim. Di sini ada Bu Erna izin. Di sini juga ada Kang Gifari. Kang Gifari, kalau untuk penilaian kinerja Puskesmas biasanya di kapan ya Kang? Untuk ditutupnya. Kalau penutupan mungkin kalau secara logika mungkin setelah Desember kali ya, Bu ya. Tapi yang jelas bukan Desembernya. Karena kan Ya, Puskesmas juga butuh waktu ya, Bu ya, buat iya input. Data kan berarti data sampai Desember terakhir kan. betul. Oh, mungkin Nah, ya jadi maksudnya eh, mereka di cut off datanya kan per Desember. Nah, si Puskesmas tuh dihentikan mengisi tuh kapan gitu ya kan pasti mungkin di Januari awal ya. Karena kan harus kinerja Desembernya terinput dulu gitu. betul, betul, Bu. Tapi ini kita coba tanya Kang Givari atau Bu Erna di sini bisa menjelaskan. Apa? Mohon maaf Bu Ani, apa Bu Ani ulangi? Ya, ya. Jadi Apa? ini kebetulan ada dari tim Telyu Bu terkait dengan pengembangan penilaian kinerja Puskesmas kan tempo hari ada instrumen yang memang mau dirubah ya karena ada indikator Betul yang ya. berbeda.
Nah, mungkin Iya. kapan jadwalkan Ibu dengan kita dari Telyu untuk bisa berkumpul, Bu, untuk memfikan itu gitu. Apakah Mm-mm. tempatnya di Dinkes mungkin nanti bisa kita dikumpul di Dinkes gitu ya, Pak Sinung ya? Atau Eh, mungkin boleh Bu di Dinkes yang di mana Bu? Maaf. Jalan Jadi Pasir kayak 25, Jalan Jalan Pasir mana? 25, Jalan depan Pas. RSS. Oh, depan RSAS ya. Ya, betul. Depan Bio Farma persis, Pak. Oh, baik baik baik. Oke. Ya, ya mungkin, tapi mungkin jadi untuk waktunya Bu Erna kapan bisa gitu ya. mm-mm. Jadi biar nanti clean di akhir penilaian itu instrumen ini matang sudah bisa digunakan gitu Bu. Termasuk dashboard yang tempo hari Ibu minta gitu sampai ke dashboardnya ada gitu. Ke cetak Mm-mm. laporannya, ke verifikasi oleh kabupaten kotanya seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Bu Ani dan yang dari tadi Pak siapa mohon izin Pak Pak siapa? Sinung Sinu, Bu. Pak Pak Sinung Bu. Sinu, Sinung. Pak Kino. Aduh, Sinung. mohon. Pak Oh, Sinu. Ya nggak apa-apa Bu. Pak Kino, aduh, mohon maaf. Ini pakai HP ini ada dua, dua ada dua Zoom, mohon maaf terbagi pikirannya. Jadi memang waktu itu sudah dibuatkan oleh Kang Said untuk link untuk perbaikan indikator dari masing-masing bidang. Jadi udah saya kirim ke Kesmas, kemudian P2P, dan mereka sedang berproses. Karena memang di tahun 2025 itu ada indikator mungkin yang berubah dan target ataupun definisi operasional sehingga dilakukan update paling tidak akhir tahun ini tapi akan dipakai untuk penilaian 2025. Tapi untuk tahun 2024 itu masih menggunakan yang indikator yang lama. Cuma ada hal-hal yang tertukar pada saat memasukkan penilaian. Tadi yang di indikatornya misalnya indikator, kemudian DO-nya betul, tapi ada pada saat penilaian itu cara perhitungannya itu ada yang tertukar. Jadi untuk saat ini tahun 2024 masih menggunakan yang lama, tinggal perbaikan disamakan antara perhitungan dengan DO. Tapi kalau untuk 2025 yang nanti akan mungkin dirancang dengan bantuan dari Teliu, mungkin ya Bapak Ibu, ini sangat terima kasih karena nanti akan berkembang menjadi setelah penilaian indikator tadi, kemudian sampai dengan grafik laba-laba, kemudian sampai ditarik dashboardnya, kemudian sehingga dapat menganalisis kabupaten puskesmasnya ya dapat membuat analisis terhadap capaian indikator PKP itu dan kemudian sampai ke RUK dan RPK. Nah, harapannya tadinya dengan puskesmas melakukan penilaian kinerja puskesmas itu bisa langsung indikatornya disamakan dengan SPM karena ada 12 indikator SPM yang dinilai puskesmas atau sebagai keluaran outputnya di tingkat kecamatan, SPM tingkat kecamatan dan sampai akhirnya ke SPM kabupaten kota. Nanti indikatornya ada yang disamakan dengan indikator SPM. Jadi untuk 2025. Kira-kira itu Bu Ani untuk perbaikan indikator. Ya, baik. Berarti kalau untuk yang saat ini memang sudah indikator yang ada, paling kita Yang tinggal ada, cek per indikator ya, Bu. iya, Siap. yang sekarang saya. Ya, Mangga mungkin Nah, kan eh, apakah tadi kan Ibu menyampaikan ingin bisa sampai tarik ke dashboard ke ke report total gitu ya. sampai yes, eh, dan sebagainya mungkin nanti bisa kita diskusikan pas di Dinas Kesehatan juga mungkin ketemu tapi ya. kapan gitu ya untuk Iya, waktunya. kalau kita tuh selesai kegiatan itu kan sampai dengan kalau Desember sampai dengan tanggal 15 ya Bu ya. Ya. Apakah ini dengan secepatnya di Desember atau eh, dalam dalam waktu dekat? Karena ini sekarang kan tanggal Ini minggu ketiga, Bu. minggu ketiga ya, minggu keempat itu kita ada kegiatan nggak? Minggu keempat kita ada kegiatan nggak? November. Yang Pangandaran itu jadi kapan? Oh nggak jadi? Oh belum tahu. Untuk kegiatan dalam waktu dekat ini nanti akan kami sampaikan dulu, sampai diskusikan dulu ya Bu Ani ya. Karena kami ada kegiatan untuk masih ada pertemuan Kestrat di awal Desember, kemudian
nggak tahu nih mau yang ke Pangandaran jadi atau tidak. Kalau misalnya tidak jadi ya mungkin bisa di awal ini mungkin di November. Tapi memang kita tergantung juga sama lintas bidang Bu Ani. Karena kan kita pinginnya ini ya mungkin pada saat pertemuan Bapak Ibu ada hadir di sini bidangnya itu lintas bidangnya juga hadir. Nah, Itu Bu itu Ani. ya betul Bu. Jadi biar sekalian difikskan, jadi kita apa instrumen yang sudah masuk itu memang sudah fix dan memang sudah itu yang sesuai gitu ya, termasuk di Iya, dalam rumus dan sebagainya. Karena kaitannya dengan pengembangan aplikasi kan tergantung dari input yang masuk ya Bu. Kalau iya. inputnya seperti kemarin, kita memang mungkin banyak tertukar karena secara konten di sananya juga masih kebalik-kebalik gitu ya Bu ya. Iya. Jadi antara cara perhitungannya ada yang ketukar. Memang masih sekarang masih kadang-kadang minta tolong Kang saya tolong perbaiki untuk merubah ini apa yang ini kenapa nggak sesuai targetnya segini tapi ini ada tulisan berbeda itu ya mungkin karena dalam waktu sedekat kemudian kita jarang bertemu jadi akhirnya ya mungkin ada yang belum ada yang masih kurang gitu. Iya, ya, ya Alhamdulillah sekarang sudah ada pembimbing Bu, ada dosen kami Pak Sinung, Pak Seno. Oh iya, Ini Pak juga Zeno. eh, mengguiden kami untuk Abdi Mas ini gitu. Jadi mungkin lebih terarah ya. Kalau kemarin kan kita based on minta tolong juga gitu ya ke ini ya kita jalan aja gitu ya. Kalau sekarang Alhamdulillah Iya. ini ada apa? Ada bimbingan juga dari Pak Sinung, Pak Seno gitu dan ini apa sudah dilegalisasi dari TLU-nya. Kalau kemarin kan pertemanan dengan Kang Said minta tolong gitu. Kalau sekarang resmi Bu, jadi memang ini kami juga secara laporan, secara nanti pertanggungjawaban dan sebagainya, termasuk pendokumentasian dan sebagainya, memang kami dituntut untuk apa? Untuk melaporkan itu gitu, termasuk progres-progresnya Bu gitu. Oh Itu iya yang Bu Ani. ada Oh tambahan iya. dari Pak Sinung. Iya, Bu Ani mungkin ada lagi mungkin ya. Untuk 2025 itu jadi kita kayaknya tuh bagaimana cara membuatnya nih. Karena Puskesmas itu sekarang sudah ada yang ILP, Bu. Jadi targetnya di 2024 ini kan 40% Puskesmas itu melaksanakan ILP. Dalam arti pada saat penilaian kinerja Puskesmas itu menggunakan klaster. Jadi kita yang kita bikin kan masih yang lama ya dengan UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, kemudian Perkesmas, farmasi dan laboratorium itu di penilaian cakupan, kemudian manajemen. Nah, tapi nanti di 2025 itu ada puskesmas yang sudah melaksanakan integrasi layanan primer. Memang jadi ada yang kabupaten kota itu ada yang 100% melaksanakan ILP, ada yang 40% sesuai dengan target. Jadi mau nggak mau tuh kita harus membuat itu ada dua. Tapi bagaimana caranya nanti tampilannya? Ini puskesmas dengan Oh, ILP, ini puskesmas yang belum ILP. iya. Nah, kalau ILP dia nanti penilaiannya per klaster, klaster satu, klaster 2, klaster 3 itu Bu. Mangga, nanti kami bisa konsultasi juga dengan dosen kami. Kalau untuk nanti mungkin minta arahan seperti apa juga pas saat diskusi sih mungkin Bu ya lebih enaknya pas di sini nanti Iya, kamu di dinas kesehatan jadi eh, atau mungkin sekarang dari Pak Sinung ada insert dulu Pak, mangga. iya. Gambarannya seperti apa ya gitu ya Bu Ani? Ya. Dari saya juga mungkin masih ya ini ya, masih coba nanti kita elaborasi lagi ya Bu ya. Nanti coba saya mungkin sama teman-teman mungkin dibantu sama Bu Ani untuk menentukan kira-kira nanti gambaran teknis yang ke depan nanti seperti apa Bu. Ya, oke. Nanti saya coba mungkin lebih intens dengan Bu Erna, Pak. Karena Bu Erna ini susah ditemui untuk saat ini. Lagi Baik, baik, baik. keluar di kegiatan ya Bu ya. Kemarin di Sunshine, terus di mana ya Bu ya? Oh iya, bareng Nanti Bu Ani. mungkin saya saya coba kolaborasi dengan Bu Erna dulu Pak terkait dengan Baik, baik yang Bu. Ya, Iya, saat ini yang nanti untuk gambaran teknisnya nanti sebelum ke sini memang sudah ada gambaran dulu kalau untuk terkait itu. Mangga mungkin ada lagi dari Pak Sinung, mangga Pak. dari saya mungkin cukup dulu Bu. Nanti kita coba koordinasi lagi lanjutannya seperti apa Bu.
Siap. Dari Kang Sayid atau dari teman-teman yang lain barangkali ada lagi. Kang Sayid kayaknya lempar ya. Oh, Ya baik, mungkin sementara atau dari teman-teman yang lain barangkali untuk timeline tadi saya udah Kang saya chat di chat. Mungkin gambarannya saya coba buka seperti ini dulu ya Pak. Izin iya, barangkali nanti tambahan juga mangga sih bisa di eh, ini kan kemarin kita tuh di Oktober November ini memang dimasukkan pengembangan aplikasi ya Bu, dan di minggu ketiga ini memang rencananya FGD. Nah FGD ini salah satunya mungkin apa FGD kita untuk apa pengembangan aplikasi gitu ya. Dan memang di Desember ini akan ada pengembangan dan ininya mah di uji cobanya di Januari Pak untuk sampai dengan Mei dan harapannya di akhir ini udah selesai sih di Juni gitu. Barangkali dari Oke, timeline oke. ada masukan dari Pak Sinung mungkin seperti apa gitu Pak biar kami insert. Sementara coba kamu pelajari dulu Ibu ya. Kita belum bisa komen Siap, siap, siap. langsung dulu. Ya, Oke, izin saya izin screenshot ya. siap. Ada di itu juga sih Pak di chat Pak. Udah saya kirim. Nanti saya share juga di grup. Baik, baik. Siap. Ya mungkin kalau dari saya itu dulu sih Pak, saya dan juga teman-teman yang sebelumnya ya memang kemarin kita memang belum belum terarah juga sih Pak untuk Abdi Mas ini karena apa masih ada kebingungan terkait dengan instrumen yang harus berubah gitu. Jadi tapi udah konfirmasi ke Bu Erna kan berarti tetap ya untuk 2024 ini. Baik, Bu. Mungkin Siap. iya, mungkin itu saja sih Pak. Kalau dari saya, terima kasih banyak Pak Sinung atas bimbingannya, Bu Erna Sama-sama. juga, dan teman-teman yang eh, apa baru bergabung dengan kita di sini gitu ya. Kalau dengan Kang Sayid karena kita satu angkatan, jadi ketemu ya. Kalau dengan mbak-mbak dan mas-mas yang ada di sini mungkin pernah ketemu tapi apa pernah belum satu kelas juga mungkin ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup koordinasi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Sinung. Bu. Halo, Terima terima kasih. kasih. Izin